Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, apa kabarnya? Saya percaya kita semua dalam keadaan sehat. Dan pagi ini, hari ini kita akan kembali membaca firman Tuhan sebagai renungan dalam hidup kita. Kita buka Alkitab kita dari 1 Raja-Raja pasal yang ke-17, ayatnya yang ke-13 sampai dengan ayat yang ke-14. Ini bercerita tentang Elia dan janda Sarfat. Saya akan bacakan. Tetapi Elia berkata kepadanya, "Janganlah takut, pulanglah, buatlah seperti yang kau katakan. Tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya, dan bawalah kepadaku. Kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang, sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi." Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, sejarah atau cerita tentang Elia ini kita sudah ketahui. Ketika bangsa Israel mengalami kekeringan, bahkan bumi mengalami kelaparan, Tuhan mengutus Elia kepada seorang janda di Sarfat. Tuhan tidak mengutus Elia kepada janda kaya atau orang kaya. Kenapa? Kalau saya renungkan, ternyata Tuhan punya satu rencana yang indah. Selain dia mau memberkati Elia, dan Elia pun harus menjadi berkat buat janda di Sarfat ini. Kenapa? Karena ketika Elia datang, Elia membawa pesan kepada janda di Sarfat ini. Elia membawa firman Tuhan. Elia membawa mujizat Tuhan untuk dialami oleh wanita ini. Elia tadi berkata begini, "Buatlah bagiku dulu roti kecil, sesudah itu buat untuk kalian." Dan sesungguhnya firman Tuhan berkata, tepung dalam tempat itu tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli itu tidak akan berkurang, sampai Tuhan mencurahkan hujan ke muka bumi. Padahal kita tahu janda ini bukan orang kaya, dan dia hanya punya tepung dalam tempayan itu sedikit, dan minyak dalam buli-buli sedikit. Dia sudah berkata, "Kami akan makan ini, setelah itu kami mati, karena kami nggak punya apa-apa lagi." Nah, Bapak Ibu jemaat Tuhan, mungkin kita mengalami seperti yang janda ini alami. Kita kekurangan. Mungkin ada Bapak Ibu yang terkena PHK saat ini. Tapi yakinlah, Tuhan tidak akan pernah membiarkan kita. Wanita ini, janda ini mengalami mujizat Tuhan. Kenapa? Karena dia percaya kepada firman Tuhan. Apa yang dikatakan Elia, dia percaya. Elia tadi berkata, "Buatlah dulu bagiku, lalu buat bagi kalian." Dan tepung itu tidak akan habis, minyak itu tidak akan berkurang. Wanita ini percaya. Kenapa? Mari kita buka Yesaya 55 ayat 11. "Demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku, kata Tuhan, tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia." Apa yang diucapkan oleh abdi Allah tadi, Elia tadi, kepada janda tadi, dia berkata bahwa tepung itu tidak akan berkurang, tidak akan habis. Dan wanita ini percaya, dan dia mengalami mujizat. Sampai akhirnya Tuhan mencurahkan hujan ke atas muka bumi, dan semuanya kembali normal. Tepung dan minyak itu tidak berkurang. Kalau kita mau mengalami mujizat Tuhan, yang pertama, percayai firman Tuhan. Firman Tuhan berkata, "Aku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaanku dan kemuliaanku." Tuhan berkata, "Jangan kamu khawatir, burung di udara dipelihara, terlebih lagi kita anak-anaknya." Yang pertama Bapak Ibu, percayalah kepada firman Tuhan. Percayalah janji firman Tuhan. Tuhan itu tidak akan pernah meninggalkan kita. Yang kedua, apa yang harus kita lakukan supaya kita mengalami mujizat Tuhan? Wanita ini melakukan apa yang dikatakan oleh Elia. Yang kedua bagi kita adalah lakukan firman Tuhan. Lakukan apa kata Tuhan. Bapak Ibu, firman Tuhan tadi kita baca, janda ini punya sedikit tepung dan minyak, tapi dia melakukan yang terbaik. Dengan kata lain begini, dia tidak punya banyak, tapi dia punya sedikit, dan dia beri kepada Elia terlebih dahulu. Kalau boleh saya katakan, apa yang ada pada kita saat ini, berikanlah kepada Tuhan yang terbaik. Mungkin kita nggak bisa memberi uang yang banyak, tetapi apa yang harus kita berikan? Pujian syukur kita kepada Tuhan.
Ucapan syukur kita kepada Tuhan itu sebuah persembahan yang kita berikan kepada Tuhan. Wanita ini melakukan apa kata Elia. Dia buat roti. Sesudah itu baru mujizat terjadi. Bapak Ibu, mari lakukan apa kata firman Tuhan. Yakobus 2 ayat 26 berkata begini. Sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian jugalah iman tanpa perbuatan adalah mati. Firman Tuhan yang sudah kita terima selama ini, Bapak Ibu, itu menguatkan kita. Firman Tuhan yang kita dengar dan kita terima selama ini, itu sebuah pedoman dalam hidup kita. Yang sudah kita terima, lakukanlah. Maka Tuhan akan melakukan mujizat dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.